Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melontarkan peribahasa air susu dibalas air tuba. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan lantas berkomentar membalas Prabowo. Peribahasa air susu dibalas air tuba itu pernah juga dilontarkan Prabowo saat berkampanye di Jambi. Terbaru, Prabowo kembali melontarkan peribahasa itu di depan pendukungnya saat berkampanye di Bangka Belitung Jumat 12 Januari 2024. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya, yaitu peribahasa soal sifat manusia usai diberikan kebaikan. Anjing saja dikasih makan akan setia. Manusia dikasih kebaikan dibalas dengan kebencian di dalam hati. Meski begitu, dirinya tak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetkan saja. Anies tak tinggal diam, ia memberikan balasan atas pepatah itu. Anies mengatakan seharusnya peribahasa itu disampaikan dalam debat. Anies mengatakan jika debat itu berhasil, seseorang pasti akan tenang. Ia kembali mempertanyakan mengapa semua yang diucapkan setelah acara tak dilontarkan saat debat. Kalau debatnya berhasil pasti tenang habis debat. Nah ya gitulah, nggak usah, kita tenang aja Kak. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya kenapa tidak diungkapkan saat debat? Ia menyebut jika ada keberatan lebih baik disampaikan langsung. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari demokrasi yang sesungguhnya. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara
bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.